namaku Nadia. Aku wanita biasa di mata semua orang, terutama di mata keluarga suamiku. Mereka tak pernah benar-benar melihatku sebagai menantu, apalagi sebagai bagian dari keluarga. Bagiku, pernikahan ini seperti neraka yang terselubung janji manis di awal. Setelah 3 tahun menikah dengan Raka, aku sudah tak tahu lagi rasanya dicintai atau dihargai. Setiap hari aku bangun paling pagi dan tidur paling malam. Mengurus rumah, memasak, membersihkan semua sudut rumah megah milik orang tua Raka yang kami tinggali. Padahal aku bukan pembantu. Tapi mertua perempuanku, Bu Ratna, tak pernah segan menyuruhku mengelap lantai, mencuci piring, bahkan menyetrika pakaian anak-anaknya yang lain. Daripada kamu nganggur terus di rumah, mending bantu-bantu. Masa tinggal di rumah orang tua cuma numpang hidup, katanya sinis. Padahal semua kebutuhan rumah, dari bahan makanan sampai listrik, selama ini diam-diam aku yang bayar. Aku kirim uang lewat rekening adik iparku tanpa nama, agar tidak dicurigai. Tapi tak sekalipun mereka tahu atau berterima kasih. Mereka pikir aku benar-benar wanita miskin yang hidup dari belas kasihan mereka. Raka, suamiku, semakin lama semakin dingin. Di awal pernikahan, dia tampak penyayang, penuh perhatian. Tapi semua itu berubah seiring berjalannya waktu. Entah sejak kapan, dia mulai jarang pulang. Kadang 2 hari sekali, kadang seminggu sekali. Alasannya sibuk kerja, rapat luar kota, atau lembur proyek. Tapi aku tahu, dari aroma parfum wanita di bajunya, dari lipstik samar yang menempel di kerah kemeja, dia sedang berselingkuh. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu, tapi aku diam. Kenapa aku diam? Karena aku ingin percaya. Karena aku berpikir, mungkin jika aku sabar, jika aku terus mengalah, dia akan berubah. Tapi nyatanya, semakin aku diam, semakin aku diinjak-injak. Pernah suatu malam, Raka pulang dengan mata merah. Entah habis mabuk atau habis marah. Ia menatapku tajam saat aku menyodorkan teh hangat. Kamu kenapa sih? Selalu sok perhatian? Udah deh, nggak usah pura-pura jadi istri baik. Aku muak, katanya dengan nada dingin. Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. Tapi tak sekalipun aku membalas. Aku hanya menunduk dan menelan bulat-bulat penghinaan itu. Mertua dan ipar-iparku seolah berlomba menginjak harga diriku. Setiap ada acara keluarga, aku dijadikan pesuruh. Aku yang disuruh masak, aku yang disuruh jaga anak-anak, aku yang disuruh bersih-bersih sementara mereka duduk tertawa dan bergosip. Pernah suatu kali aku menghidangkan makanan sedikit terlambat, Bu Ratna melempar sendok ke lantai dan berkata, "Nadia, kamu tuh apa nggak malu jadi perempuan tapi nggak becus? Kalau kamu ini bukan istri Raka, dari dulu udah aku usir." Semua tertawa. Aku hanya bisa memungut sendok itu sambil menahan air mata. Aku tak punya siapa-siapa di kota ini. Orang tuaku sudah meninggal, dan aku jauh dari sanak saudara. Namun yang mereka semua tidak tahu, adalah satu hal besar yang kusimpan rapat-rapat. Bahwa aku bukan perempuan biasa. Bahwa aku bukan wanita miskin seperti yang mereka kira. Sebelum menikah, aku memang memilih hidup sederhana. Aku menolak pengawalan, menolak fasilitas mewah, menolak dibukakan identitasku sebagai putri tunggal pemilik jaringan usaha retail terbesar di kota ini. Semua karena aku ingin mencicipi hidup sebagai wanita biasa. Aku ingin tahu apakah ada cinta yang tulus, bukan karena kekayaan. Aku ingin membangun rumah tangga dari nol, bersama orang yang mencintaiku apa adanya. Dan Raka, dia dulu tampak seperti orang itu. Kami bertemu saat aku sedang menjadi relawan di sebuah kegiatan sosial. Raka yang waktu itu jadi salah satu pembicara, tampak sopan dan rendah hati. Dia tak tahu siapa aku. Bahkan saat kami mulai dekat, aku memperkenalkan diriku sebagai staf keuangan di koperasi kecil. Aku menyembunyikan semuanya. Ia melamarku dengan modal cinta dan janji sederhana. Tapi ternyata, cintanya tidak lebih dari topeng. Setelah menikah, perlahan sikapnya berubah. Apalagi saat aku tak pernah menunjukkan adanya kekayaan. Ia mulai memandangku rendah. Dan keluarganya, mereka lebih kejam lagi. Aku sering mendengar mereka berbisik, "Raka terlalu ganteng buat perempuan kayak Nadia. Kasihan Raka, dapat istri nggak punya apa-apa. Kalau nggak karena kita kasihan, udah kita usir tuh perempuan dari rumah."
Dan aku hanya bisa tersenyum pahit. Menarik napas dalam-dalam. Berkali-kali aku ingin pergi, tapi aku bertahan. Entah karena cinta, entah karena harapan bodoh bahwa mereka akan berubah. Namun, semua berubah di malam itu. Aku sedang menyapu halaman belakang ketika suara tawa keras terdengar dari ruang tamu. Aku mengintip. Raka pulang membawa seorang wanita muda, cantik, modis. Tangannya bergelayut manja di lengan suamiku. Mereka tertawa, bersenda gurau di depan mertua dan ipar-iparku yang semuanya tampak menyambut dengan sukacita. Aku mendekat pelan, dan hatiku hancur ketika mendengar Bu Ratna berkata, "Wah, kamu jauh lebih cocok sama Raka daripada si Nadia itu. Kamu ini seperti calon menantu impian." Aku tercekat. Dan tak lama kemudian, Raka menoleh ke arahku, dan dengan enteng berkata, "Kebetulan kamu udah denger semua. Kita cerai ya. Aku udah muak hidup sama kamu. Kita selesaikan minggu depan di pengadilan." Seperti itu saja. Seolah aku ini tak lebih dari beban yang bisa dibuang kapan saja. Aku tak menangis. Tidak malam itu. Tidak keesokan harinya. Aku hanya diam. Malam itu, aku membereskan barang-barangku. Cuma koper kecil. Aku meninggalkan cincin pernikahan di meja. Tak ada salam, tak ada pesan. Aku pergi dalam diam, meninggalkan luka yang bahkan belum sempat kubalut. Mereka semua mengira aku akan kembali ke kampung, hidup merana, terpuruk dalam kemiskinan seperti yang mereka bayangkan. Bahkan aku sempat dengar iparku tertawa sambil berkata, "Paling dia pulang ke gubuk reot, ngemis sama tetangga." Tapi mereka salah besar. Aku tak pulang ke kampung. Aku pulang ke tempat asalku yang sebenarnya. Sebuah rumah besar 3 lantai, dengan taman seluas lapangan bola. Disinilah asalku. Disinilah identitasku yang sebenarnya. Aku adalah Nadia Putri Anindya, CEO muda dari Anindya Group. Selama ini, aku hanya memilih hidup sederhana. Tapi kini, setelah semua luka, aku tak ingin sembunyi lagi. Aku membuka lemari, mengganti semua pakaian sederhana dengan busana-busana rancangan desainer. Menyusun rencana. Menyiapkan segalanya. Dan hari itu akan datang. Hari di mana mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Hari ketika mereka tak lagi bisa menertawakanku. Hari pernikahan Raka dan selingkuhannya. Setelah keluar dari rumah itu, aku merasa ringan, seolah beban yang lama kupikul akhirnya runtuh dari pundakku. Tidak ada lagi teriakan Bu Ratna yang menusuk telinga, tidak ada lagi tatapan sinis dari ipar-iparku, dan tidak ada lagi wajah suami yang penuh kebohongan. Tapi bukan berarti hatiku tidak sakit. Luka itu masih ada, masih menganga. Tapi kali ini aku tidak ingin membiarkannya membusuk. Aku ingin sembuh. Dan untuk sembuh, aku harus menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Aku kembali ke kehidupan lamaku yang selama ini kusembunyikan. Dunia bisnis, rapat-rapat penting, proyek-proyek bernilai miliaran rupiah, dan agenda yang padat. Staf-stafku terkejut sekaligus lega melihatku kembali. Mereka tahu aku memang sedang rehat sejenak, tapi tak ada yang menyangka bahwa aku menghilang karena menikah dengan pria yang akhirnya mengkhianatiku. Hanya sekretarisku, Mbak Wina, yang tahu semuanya. "Nona Nadia, Anda benar-benar kuat. Kalau saya yang diperlakukan seperti itu, saya pasti sudah menyerah dari dulu," katanya sambil menyerahkan daftar agenda pertemuan yang menungguku minggu itu. Aku tersenyum tipis. "Saya tidak kuat, Wina. Saya cuma menunda." Hari-hariku kembali sibuk. Aku mulai menata ulang hidupku. Fokus pada bisnis. Fokus pada diriku sendiri. Tapi di sela-sela kesibukan itu, aku tetap mengikuti perkembangan Raka dan selingkuhannya. Bukan karena aku belum move on, bukan. Tapi karena aku ingin tahu sampai di mana mereka berani bermain api. Dan informasi yang kudapat membuat dadaku bergemuruh. Raka dan wanita itu, yang ternyata bernama Dinda, sudah mengumumkan pertunangan mereka secara terbuka. Bahkan foto-foto prewedding mereka beredar di media sosial, lengkap dengan caption penuh cinta. Akhirnya bersama orang yang tepat. Aku tertawa kecil melihatnya. Orang yang tepat? Dinda bahkan tak lebih dari gadis manja yang hanya mengejar status dan kemewahan. Ia tampil mencolok, selalu menenteng tas branded dan memperlihatkan gaya hidup mewah di media sosialnya. Tapi aku tahu, semua itu palsu.
kredit, utang, sponsorship murahan. Aku juga tahu, Raka bukan pria mapan seperti yang ingin ia tunjukkan. Setelah keluar dari pekerjaannya 2 bulan lalu, ia justru sibuk menumpang hidup pada bisnis kecil milik temannya. Ia sering mengaku sedang merintis usaha, padahal lebih banyak nongkrong daripada bekerja. Lucunya, Dinda tetap memuja Raka seolah dia pangeran tampan dari negeri dongeng. Dan yang lebih lucu lagi, keluargaku ternyata mengenal keluarga Dinda. Ternyata ayah Dinda adalah mantan kolega almarhum ayahku. Dari situ aku dapat banyak informasi berharga. Dinda itu suka sekali pamer, tapi keluarganya sedang diambang kebangkrutan. Perusahaan ayahnya sudah 2 tahun lebih rugi terus. Mereka berharap Dinda menikah dengan orang kaya agar bisa mengangkat lagi nama keluarga, kata salah satu temanku dari kalangan pebisnis. Aku hanya mengangguk. Semua informasi ini sangat berharga untuk rencanaku. Dan puncaknya datang seminggu kemudian, ketika sebuah surat undangan mewah dikirim ke kantor. Pengirimnya, Raka Udinda. Aku membuka undangan itu perlahan. Sebuah kartu undangan berwarna putih elegan dengan emas berkilau. Di dalamnya tertulis, "Dengan penuh cinta kami mengundang Anda untuk hadir dalam hari bahagia kami. Raka Mahardika Udinda Ayu Pramesti. Hari Sabtu, pukul 16 WIB. Bertempat di Hotel Bintang Raya Ballroom. Acara akan diselenggarakan secara tertutup, dihadiri tamu VIP dan rekan bisnis." Mataku menyipit membaca bagian terakhir. Rekan bisnis? Tamu VIP? Seolah mereka benar-benar merasa menjadi pasangan terhormat. Tanpa berpikir panjang, aku tersenyum dan berkata pada Wina, "Pastikan aku datang." Tapi dengan gaya yang sesuai. Wina tersenyum mengerti. "Akan saya siapkan yang terbaik." Aku mulai memesan gaun rancangan eksklusif dari desainer langganan. Sepasang heels kristal, tas tangan Hermes edisi terbatas, dan tentu saja, rangkaian pengawalan dari bodyguard pribadi yang biasanya kugunakan saat ada pertemuan internasional. 1 mobil Rolls-Royce hitam. 2 mobil pengawal di depan dan belakang. Belasan pria berseragam hitam, tinggi besar, bersiap menemaniku. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengembalikan harga diriku yang selama ini diinjak. Namun, sebelum hari itu tiba, ada satu hal yang ingin kulakukan. Aku ingin bertemu satu orang, Bu Ratna. Dengan bantuan kenalanku di bidang properti, aku menyamar sebagai investor yang tertarik membeli rumah milik keluarga Raka. Lewat agen, aku mengatur pertemuan dengan pemilik rumah, Bu Ratna sendiri. Pertemuan diadakan di sebuah kafe. Aku datang dengan pakaian santai, cukup rapi tapi tidak mencolok. Saat Bu Ratna melihatku, matanya langsung melebar. "Nadia?" Aku tersenyum tenang. "Selamat siang, Bu Ratna. Lama tak jumpa." Bu Ratna terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. "Kamu mau apa? Mau minta uang? Atau mau numpang tinggal lagi?" Aku hanya menggeleng. "Tidak, Bu. Saya hanya ingin bilang, terima kasih. Karena perlakuan ibu dan keluarga ibu, saya jadi tahu siapa yang benar-benar menghargai saya." Bu Ratna menyilangkan tangan. "Kamu nggak usah sok bijak. Kamu itu perempuan miskin yang nggak tahu diri. Untung Raka sekarang dapat Dinda. Dia perempuan kelas atas, bukan kayak kamu." Aku memandangnya lurus-lurus. "Benar, Bu. Saya perempuan biasa. Tapi saya juga perempuan yang tahu diri. Dan ibu akan tahu sendiri siapa saya, hari Sabtu nanti." Aku berdiri, meninggalkan Bu Ratna yang kebingungan. Aku tidak perlu menjelaskan lebih banyak. Aku hanya ingin dia merasa penasaran, agar kejutan di hari pernikahan nanti terasa sempurna. Sabtu itu akhirnya tiba. Hotel tempat pernikahan Raka dan Dinda dipenuhi mobil-mobil mewah, para tamu undangan berdatangan dengan pakaian glamor. Musik lembut mengalun. Dinda tampak cantik dengan gaun putih menjuntai panjang, senyumnya merkah seperti bidadari. Raka berdiri di sampingnya, tampak bangga. Mereka tak tahu bahwa badai akan segera datang. Tepat pukul 16.20, suara sirine pelan terdengar. Semua kepala menoleh ke arah pintu masuk ballroom yang terbuka lebar. Rombongan pengawal berpakaian hitam masuk terlebih dahulu, membelah kerumunan. Semua tamu terdiam. Lalu aku muncul. Mengenakan gaun emas berkilau dengan detail berlian di kerahnya,
rambut disanggul elegan, langkahku mantap. Di belakangku, 2 pengawal wanita membawa tas dan perlengkapan, sementara 1 pria berkacamata hitam berjalan di sampingku. Semua orang terpaku. Raka melongo. Dinda memegang lengan Raka dengan tangan gemetar. Bu Ratna, yang duduk di barisan depan, langsung pucat pasi. Aku hanya tersenyum. Pandanganku lurus ke depan. Langkahku mantap. Di depan altar tempat Raka dan Dinda berdiri, aku berhenti. Selamat atas pernikahannya, kataku datar. Raka membuka mulutnya, tapi tak ada suara yang keluar. Aku melanjutkan, akhirnya kamu bisa bersama wanita yang kamu cintai, Raka. Semoga kebahagiaan ini lebih dari 3 tahun, seperti waktu yang kau habiskan untuk mengkhianatiku. Raka mencoba tertawa. Nah, Nadia, kamu dapat undangan ini dari mana? Aku menoleh ke arah fotografer. Dari kalian sendiri. Dan sekarang, mungkin kalian perlu tahu, wanita yang kalian anggap pembantu selama ini, aku, adalah pemilik saham terbesar dari jaringan hotel tempat kalian mengadakan pesta ini. Semua terdiam. Bu Ratna terjatuh dari kursinya. Tamu-tamu mulai bergumam. Beberapa wartawan yang diundang mulai sibuk memotret dan menulis cepat di ponsel mereka. Aku membalikkan badan dan berjalan keluar dengan anggun, meninggalkan ballroom dalam keheningan yang mematikan. Hari pembalasan telah dimulai. Setelah hari itu, semua berubah. Media sosial ramai memperbincangkan insiden pernikahan Raka dan Dinda yang berubah jadi ajang pembongkaran identitas. Video kemunculanku dengan iring-iringan mobil mewah dan pengawalan ketat menyebar luas, lengkap dengan ekspresi wajah syok Raka dan keluarganya. Judul-judul berita pun bermunculan. Wanita yang dianggap pembantu ternyata konglomerat. Mantan suami pingsan di hari pernikahan. Ratu bisnis Nadia Anindya hadiri pernikahan mantan suami, bikin heboh ballroom mewah. Tapi setelah hari itu, aku tak pernah muncul di media. Tidak memberikan wawancara, tidak memberi klarifikasi. Aku menghilang, lagi. Kali ini bukan karena menyembunyikan diri, tapi karena aku sudah tak tertarik pada dunia mereka. Aku memilih pergi ke villa pribadiku di daerah pegunungan. Jauh dari hiruk-pikuk kota. Hanya ada suara alam, udara sejuk, dan diriku sendiri. Disinilah aku ingin menata hati yang selama ini kusimpan terlalu lama dalam luka. Tapi di luar sana, keluarga Raka sibuk menyusun kebohongan baru. Bu Ratna, yang dulu dengan bangga menyebutku menantu miskin, kini diam-diam mencoba mencari celah. Ia mulai menyebarkan kabar bahwa aku hanya berpura-pura kaya. Bahwa aku hanya menyewa mobil dan menyuruh orang untuk berpura-pura jadi pengawal. Sayangnya, kebohongan mereka cepat terbongkar. Banyak media bisnis mulai menyelidiki siapa aku sebenarnya. Tak butuh waktu lama sampai nama Nadia Putri Anindya kembali mengisi berita ekonomi dan bisnis. CEO muda Anindya Group yang menghilang 3 tahun ternyata jalani hidup sederhana sebagai istri orang biasa. Lalu muncullah artikel tentang latar belakangku, perusahaan retail raksasa milik almarhum ayahku, saham-saham yang kumiliki di sektor energi dan teknologi, serta daftar penghargaan bisnis yang pernah kuterima sebelum aku menghilang. Tiba-tiba, semua mata tertuju padaku. Dan saat itu terjadi, keluarga Raka benar-benar kelabakan. Mereka panik. Rumah yang dulunya selalu ramai tamu kini sepi. Banyak rekan bisnis yang mundur karena reputasi mereka rusak. Bahkan proyek pernikahan Dinda yang katanya dibiayai oleh investor besar, batal total. Salah satu sponsornya menarik diri setelah tahu siapa aku sebenarnya. Di tengah semua itu, aku mendapat kabar dari Wina, sekretarisku yang masih setia mengabarkan perkembangan dunia luar padaku. Nadia, aku baru dapat info. Ibunya Raka mencoba menjual rumahnya. Ternyata bisnis suaminya bangkrut total setelah beberapa kerjasama diputus sepihak. Aku hanya diam. Tak ada rasa puas, tak ada dendam yang terbalaskan. Yang kurasakan hanyalah, tenang. Aku tidak perlu membalas mereka dengan kemarahan. Dunia sudah melakukannya untukku. Namun bukan berarti aku tak punya rencana lanjutan. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku diam-diam mengutus tim legal dari Anindya Group untuk mengkaji beberapa peluang ekspansi bisnis.
Salah satunya adalah kawasan ruko tempat keluarga Raka membuka usaha kecil-kecilan. Salah satu manajer bisnis kami berkata, kami bisa membeli seluruh ruko itu, Bu. Banyak yang sedang dijual karena kena dampak penurunan pasar. Kalau Ibu setuju, kita bisa ubah tempat itu jadi pusat distribusi baru untuk lini produk lokal. Aku tersenyum tipis. Beli. Tapi jangan pakai nama Anindya Group. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa tempat satu-satunya yang tersisa untuk mereka mencari penghasilan sekarang milik perempuan yang dulu mereka hina. 3 minggu berlalu. Aku masih di villa, menikmati pagi dengan secangkir teh dan suara angin. Kadang-kadang, aku duduk di depan laptop, membaca perkembangan perusahaan. Kadang aku menggambar, kadang hanya tidur seharian. Aku memberi diriku waktu untuk benar-benar sembuh. Sampai suatu malam, hujan turun deras, dan telepon rumah berdering. Jarang sekali ada yang menghubungi nomor pribadi itu. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Aku mengangkatnya. Suara di seberang sana gemetar. Nadia? Aku diam. Aku tahu suara itu. Suara yang dulu memelukku dengan janji manis, tapi kemudian menusuk dari belakang. Raka. Aku tahu aku nggak pantas menghubungimu. Tapi, aku harus bicara. Aku tidak menjawab. Aku bodoh. Aku kehilangan perempuan yang sebenarnya paling baik yang pernah aku miliki. Aku tahu aku salah. Dinda, dia nggak seperti yang aku kira. Kami berantem terus. Dia cuma peduli uang dan penampilan. Bahkan, pernikahan kami nggak pernah benar-benar selesai. Cukup, Raka. Akhirnya aku bicara. Jangan bilang kamu menyesal. Kamu tidak menyesal karena kehilanganku. Kamu menyesal karena sekarang kamu tahu aku bukan perempuan miskin yang bisa kamu hina. Suara Raka tercekat. Nadia, aku minta maaf. Kamu mau terima aku kembali? Aku tertawa. Tawa rendah, dingin. Raka, aku sudah mati untukmu sejak malam itu kau mengusirku dari rumahmu. Yang kau buang bukan hanya istrimu, tapi martabatmu sendiri. Aku tidak akan kembali ke neraka yang sama hanya karena iblisnya sekarang mengiba. Aku menutup telepon. Setelah itu, aku tak lagi mendengar kabar dari Raka. Tapi desas-desus mengatakan Dinda telah meninggalkan Raka dan kembali ke keluarganya yang bangkrut. Raka sendiri sekarang bekerja serabutan, mencoba menjual properti yang tersisa, tapi semuanya dalam proses penyitaan. Sementara itu, hidupku kembali naik. Aku mengembangkan bisnis Anindya Group ke sektor pendidikan dan kesehatan. Aku mendirikan yayasan atas nama ibuku untuk membantu perempuan-perempuan korban kekerasan rumah tangga. Setiap kali aku melihat wajah mereka, penuh luka, penuh kesedihan yang tertahan, aku melihat diriku sendiri di masa lalu. Dan aku ingin mereka tahu, mereka bisa bangkit. Kadang, di malam-malam sunyi, aku bertanya-tanya, kenapa dulu aku begitu sabar? Kenapa aku bisa tahan diperlakukan begitu hina? Jawabannya selalu sama, karena aku percaya cinta bisa mengubah seseorang. Tapi sekarang aku tahu, cinta tidak pernah bisa menjadi alasan untuk bertahan di tempat yang menyakitkan. Cinta sejati seharusnya membuatmu tumbuh, bukan hancur perlahan. Dan aku telah tumbuh. Dari luka, dari air mata, dari rasa sakit yang tak terlihat. Aku bangkit bukan untuk membalas dendam. Aku bangkit untuk menghargai diriku sendiri. Dan satu hal yang kini kusadari sepenuhnya adalah, aku tak pernah benar-benar pergi. Aku hanya diam, dan diam bukan berarti kalah. Diam adalah cara paling elegan untuk menghancurkan orang-orang yang mengira mereka bisa menginjak harga dirimu tanpa balasan. Udara pagi di villa masih segar ketika aku berdiri di depan kaca rias, menatap pantulan diriku sendiri. Tak ada lagi wanita dengan mata sembab dan wajah muram. Tak ada lagi Nadia yang takut disalahkan, disudutkan, dan diremehkan. Kini yang kulihat adalah perempuan yang utuh, tegas, percaya diri, dan yang paling penting, bebas. Hari itu aku memutuskan kembali ke dunia yang sempat kutinggalkan. Dunia tempatku pernah berdiri sebagai CEO termuda di Anindya Group. Dunia tempat aku dihormati karena kerja keras, dedikasi, dan prestasi, bukan karena siapa yang menjadi suamiku. Begitu aku kembali ke kantor pusat Anindya Group di pusat kota, semua staf menyambutku dengan penuh haru.
Bahkan beberapa yang sudah lama bekerja bersamaku tak kuasa menahan air mata. Nona Nadia, akhirnya Anda kembali. Aku menatap mereka dengan senyuman penuh keyakinan. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku hanya mengambil waktu untuk mengenali siapa yang pantas mendapatkan aku. Hari-hari berikutnya penuh rapat, pembaruan sistem, evaluasi proyek, dan ekspansi bisnis. Aku turun langsung ke lapangan, menyentuh kembali akar perusahaan yang dulu kutanam dari nol bersama almarhum ayahku. Aku tahu, inilah hidupku yang sebenarnya. Bukan sebagai istri yang dianggap pembantu, tapi sebagai pemimpin yang dihargai bukan karena status, tapi karena kemampuan. Salah satu langkah besarku adalah mendirikan Anindya Foundation, yayasan yang kuimpikan sejak lama. Fokusnya adalah memberdayakan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, khususnya mereka yang kehilangan kepercayaan diri setelah dilecehkan secara verbal, mental, atau fisik oleh pasangan dan keluarganya. Aku tahu rasa itu. Aku pernah berdiri di titik itu. Saya pernah hidup dalam rumah yang tidak layak disebut rumah. Saya pernah tidur sambil menangis, hanya karena dianggap tak pantas dicintai. Tapi saya berdiri di sini hari ini, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memastikan tak ada lagi perempuan yang merasa sendirian seperti saya dulu, ucapku dalam pidato peluncuran yayasan. Tepuk tangan menggema di aula besar tempat acara berlangsung. Para undangan, termasuk beberapa tokoh perempuan nasional, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Setelah itu, namaku kembali menghiasi berbagai media. Kali ini bukan sebagai mantan istri yang hadir mengejutkan di pernikahan suami, tapi sebagai pengusaha dan aktivis sosial yang bangkit dari keterpurukan. Namun di balik layar, aku tetap memperhatikan pergerakan Raka dan keluarganya. Kudengar usaha kecil mereka, yang dulu sempat dibanggakan, mulai kolaps karena tidak mampu bersaing di tengah gempuran bisnis modern. Apalagi, kawasan ruko tempat mereka berjualan kini dikelola oleh jaringan distribusi Anindya Group yang menawarkan harga lebih murah dan layanan lebih cepat. Sebagian besar pelanggan mereka beralih ke kami. Ironis, bukan? Mereka yang dulu menganggapku tidak pantas jadi bagian dari keluarga mereka, kini menggantungkan penghasilan pada tanah yang secara hukum milikku. Tapi aku tidak berhenti di situ. Melalui Departemen CSR perusahaanku, aku mengirimkan undangan kepada para pelaku UMKM lokal di sekitar tempat usaha keluarga Raka. Undangan itu menawarkan pelatihan gratis, modal usaha, dan kemitraan langsung dengan Anindya Group. Aku membuka pintu lebar-lebar untuk semua orang, kecuali satu keluarga. Dan seperti yang bisa ditebak, tak lama kemudian datang surat dari seseorang. Bukan Raka, tapi ibunya, Bu Ratna. Surat itu ditulis tangan, berlembar-lembar. Isinya permohonan maaf. Pengakuan bahwa selama ini dia salah menilaiku. Bahwa ia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Bahwa mereka semua malu dan hancur. Dia meminta agar aku memberi kesempatan pada Raka untuk memperbaiki hubungan, atau setidaknya, untuk kembali ke lingkaran keluarganya. Aku tidak membalas surat itu. Bagiku, itu bukan permintaan maaf. Itu hanya rasa malu yang berubah bentuk menjadi permohonan. Permintaan maaf sejati datang tanpa harapan imbalan. Namun, aku bukan orang yang kejam. Aku tidak akan menghancurkan hidup mereka secara langsung. Aku hanya membiarkan mereka tenggelam dalam konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Sementara itu, hidupku semakin sibuk. Aku kembali menghadiri forum-forum bisnis internasional, jadi pembicara di seminar kewirausahaan perempuan, dan bahkan masuk dalam daftar 10 wanita paling berpengaruh di Asia, versi majalah bisnis ternama. Undangan demi undangan berdatangan, termasuk dari para pria sukses, beberapa di antaranya terang-terangan menyatakan ketertarikan padaku. Tapi aku belum siap. Cinta, bagiku saat ini, adalah luka lama yang sedang sembuh. Aku tidak ingin tergesa-gesa menyambut cinta baru hanya karena ingin membuktikan sesuatu. Aku ingin jatuh cinta lagi, karena aku benar-benar siap, bukan karena ingin menunjukkan bahwa aku mampu. Dan di tengah kesibukanku, ada satu hal yang paling membuatku tenang, melihat perempuan-perempuan yang dulu pernah menjadi korban seperti aku, kini tersenyum kembali. Salah satunya adalah Leni. Seorang ibu muda yang pernah diseret keluar rumah oleh suaminya sendiri di tengah malam hanya karena menolak memberikan uang belanja yang sebenarnya digunakan sang suami untuk berjudi.
Leni datang ke yayasan dalam kondisi trauma, dengan anak kecil yang terus menangis di pelukannya. 6 bulan kemudian, Leni sudah membuka usaha catering rumahan dan menjadi mentor bagi perempuan lain di yayasan. Saya belajar dari Ibu Nadia. Kalau ibu bisa bangkit dari penghinaan, saya juga pasti bisa, katanya suatu hari. Aku memeluknya. Dan saat itu aku sadar, luka yang kualami dulu, tidak sia-sia. Karena dari luka itu, aku bisa menyalakan pelita untuk orang lain. Beberapa bulan setelah itu, saat aku menghadiri sebuah acara penghargaan, aku bertemu seseorang yang membuat langkahku sempat terhenti. Bukan Raka, melainkan Dinda. Dia berdiri di luar ballroom, mengenakan gaun yang tampak tidak sesuai tubuhnya, tidak terawat, jauh dari gaya glamornya dulu. Wajahnya pucat, pipinya tirus, dan matanya merah seolah habis menangis. Ia memanggilku pelan. Nadia? Aku menoleh, namun tetap menjaga jarak. Ada perlu apa? Dinda menunduk. Aku cuma mau minta maaf. Semua ini salahku. Aku tahu aku orang ketiga. Aku tahu aku ikut menghancurkan hidupmu. Tapi, aku juga hancur, sekarang. Raka selingkuh lagi. Dia bahkan menipuku soal uang dan utang. Sekarang aku harus bayar semuanya sendiri. Aku kehilangan semuanya. Aku diam. Aku tak merasa kasihan. Tapi aku juga tak merasa senang. Aku hanya netral. Dulu kamu pikir kamu merebut lelaki hebat. Sekarang kamu tahu sendiri siapa dia sebenarnya, jawabku tenang. Dinda meneteskan air mata. Kamu menang, Nadia. Aku kalah. Aku tersenyum tipis. Aku tidak pernah bermain untuk menang. Aku hanya bertahan untuk tetap waras. Lalu aku pergi, meninggalkan Dinda di lorong hotel dengan langkah ringan dan dada lapang. Karena di titik ini, aku sadar, aku bukan hanya kembali menjadi diriku yang dulu. Tapi aku telah menjadi versi terbaik dari diriku, yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mencintai diri sendiri. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Undangan pernikahan Raka dan Dinda akhirnya sampai ke tanganku. Bukan dikirim langsung, tentu saja. Aku mendapatkannya dari salah satu rekan bisnis yang tak tahu bahwa aku adalah mantan istri si mempelai pria. Nat, kamu kenal Raka ya? Dulu kayaknya pernah satu lingkungan, kan? Dia mau nikah minggu depan. Aku dapat undangannya nih, acaranya di Grand Astana Ballroom. Kabarnya sih bakal mewah banget, katanya si pengantin wanita mantan model. Aku hanya tersenyum kecil. Dalam hati, aku berkata, jadi akhirnya kalian benar-benar menikah. Dengan penuh kebohongan dan kehancuran yang kalian timbun sendiri. Dan setelah memikirkannya selama beberapa hari, aku memutuskan, aku akan datang. Bukan untuk membuat keributan. Bukan juga untuk balas dendam. Tapi untuk berdiri sebagai bukti bahwa aku baik-baik saja. Lebih dari itu, aku jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku mengenakan gaun panjang berwarna biru malam rancangan desainer terbaik di Asia Tenggara. Gaun itu sederhana, namun anggun dan penuh wibawa. Rambutku disanggul rapi, dan make-upku hanya menonjolkan kealamian wajah. Aku tidak ingin terlihat seperti sedang berusaha menunjukkan sesuatu, karena aku memang tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Mobil Rolls-Royce hitam mengantarku ke venue. 8 bodyguard pribadi dalam setelan formal menyertai perjalananku. Di belakangku, satu mobil khusus media sudah disiapkan oleh asistensiku, hanya untuk dokumentasi pribadi. Aku tidak berniat membuat skandal. Tapi kalau malam itu ternyata menjadi sejarah, setidaknya aku punya arsipnya sendiri. Saat mobilku berhenti di depan Grand Astana Ballroom, para tamu undangan yang sedang berjalan masuk spontan menoleh. Mereka mulai saling berbisik melihat pengawalku yang serempak turun dan membuka pintu dengan penuh hormat. Aku turun dengan langkah tenang. Kepalaku tegak. Senyumku tipis namun tegas. Aura kehadiranku membuat seisi pelataran pesta terdiam sesaat. Beberapa tamu mulai bergumam. Siapa itu? Kok kayak tokoh penting? Bukannya itu mantan istrinya Raka? Yang katanya dulu miskin banget? Masa sih? Tapi lihat penampilannya, lebih kayak konglomerat. Aku masuk ke dalam ballroom. Dekorasi mewah menyambutku, bunga-bunga impor,
Chandelier besar menggantung di langit-langit, dan alunan musik klasik mengisi udara. Acara belum mulai, tapi para tamu sudah memenuhi kursi-kursi yang berjejer. Aku berjalan perlahan ke tengah ruangan, dan saat itulah mereka melihatku. Mereka sedang berdiri bersama dua keluarga besar, tepat di depan pelaminan. Raka memakai jas putih gading dan Dinda mengenakan gaun pengantin megah dengan veil menjuntai. Tapi saat matanya menatapku, keduanya membeku. Wajah Dinda pucat, bibirnya bergetar, wajah Raka tegang, matanya membelalak. Seisi ruangan seperti berhenti bergerak. Para tamu bingung, hening, lalu mulai saling bertanya-tanya dengan gumaman tak percaya. Bukannya itu, Nadia? Ya Allah, kok dia ada di sini? Loh, dia kan mantannya Raka? Maksudnya datang ke sini buat apa? Langkahku tidak berhenti. Aku terus berjalan hingga tepat di depan mereka. Mertua, mantan ibu dan bapak mertuaku, yang juga berdiri di dekat pelaminan, tampak shock. Terutama Bu Ratna. Perempuan yang dulu selalu menyuruhku cuci piring dan mengepel lantai, kini berdiri gemetaran dengan tangan mencengkeram lengan suaminya. Nadia, gumamnya pelan. 1 detik. 2 detik. Lalu, brat, tubuh Bu Ratna roboh. Ia pingsan seketika. Panik melanda. Beberapa keluarga langsung berlarian, meminta air, mencoba membangunkannya. Tapi semua itu terdengar jauh bagiku. Aku hanya menatap Raka dan Dinda. Tenang. Selamat atas pernikahan kalian, ucapku, dengan suara lantang namun sopan. Semoga langgeng, meskipun dibangun di atas puing-puing pengkhianatan. Dinda meneteskan air mata. Raka masih tak bisa bicara. Aku tersenyum tipis dan melanjutkan, oh iya, maaf kalau pengawal dan mobilku agak mencolok. Aku baru sempat datang dari rapat dewan direksi. Maklum, urusan perusahaan. Kalian tahu kan, sibuk jadi direktur utama, agak menyita waktu. Aku lalu menoleh ke hadirin yang kini semua memandangi kami. Perkenalkan, saya Nadia, CEO Anindya Group. Mungkin beberapa dari Anda mengenal usaha keluarga pengantin pria yang sempat punya toko kelontong di daerah barat kota. Sayangnya sekarang tokonya tutup, bersaing di pasar bebas itu memang tidak mudah ya. Beberapa orang mulai tertawa kecil. Beberapa lagi hanya membelalak. Salah satu tamu bahkan sempat bergumam pelan. Ya ampun, dia yang punya Anindya Group? Gila? Aku menoleh ke arah pelaminan sekali lagi. Dulu aku pernah dicaci, dihina, dianggap tidak pantas. Tapi lihat aku sekarang. Lalu aku menatap Raka. Raka, terima kasih karena telah menghancurkan aku. Karena dari kehancuran itulah aku bangkit, jadi lebih hebat dari sebelumnya. Dan kamu, Dinda? Aku menatapnya lurus, semoga kamu lebih kuat menahan sakitnya diselingkuhi, karena suamimu bukan tipe yang setia. Dengan langkah tenang, aku membalikkan badan dan berjalan meninggalkan pelaminan. Semua mata masih menatapku. Beberapa mulut ternganga. Beberapa kamera mulai mengarah ke arahku. Tapi aku tidak peduli. Aku bukan datang untuk membuat kegaduhan. Aku datang untuk menunjukkan bahwa perempuan sekuat apapun bisa hancur, tapi bisa bangkit dan menjadi lebih bersinar dari sebelumnya. Asistensiku menungguku di samping mobil. Bu Nadia, Anda luar biasa. Aku tertawa kecil. Aku cuma jadi diriku sendiri. Kita pulang sekarang? Aku mengangguk. Tapi sebelum masuk ke mobil, aku berkata pada asistensiku, hubungi media partner kita. Minta mereka tulis artikel opini tentang bagaimana perempuan sering diremehkan saat menjadi istri, tapi justru dibutuhkan saat mereka jadi bos. Asistensiku mencatat cepat. Judulnya? Aku tersenyum. Perempuan yang dibuang, kini jadi tak tergantikan. Berita tentang kehadiranku di pernikahan itu langsung viral. Media sosial ramai. Video pendek saat aku berjalan anggun di tengah ballroom, dengan narasi, beginilah balasan terbaik untuk orang yang menghina kita, bangkit dan berkilau, menjadi trending nomor 1. Ribuan komentar membanjiri postingan itu. Dia keren banget, sumpah. Ini bukan balas dendam, ini pembuktian diri yang elegan. Baru pertama kali lihat mantan datang ke nikahan mantan dengan penuh wibawa dan bikin pengantinnya pucat. Salut banget, Nadia.
Kamu inspirasi perempuan. Tapi aku tak tergoda oleh pujian. Karena tujuanku bukan membuat mereka terpukau. Tujuanku hanya satu, menyembuhkan luka di dalam diriku. Dan malam itu, aku tidur dengan tenang, tanpa air mata, tanpa dendam. Hanya dengan rasa lega, bahwa akhirnya aku bisa berdiri lagi, sepenuhnya sebagai aku yang utuh. 2 minggu setelah hari pernikahan itu, aku kira semuanya akan tenang. Tapi ternyata belum. Di suatu pagi saat aku sedang memeriksa laporan keuangan anak perusahaan, asistensiku mengetuk pintu ruang kerjaku. Bu Nadia, ada tamu yang sangat memaksa ingin bertemu. Katanya ini urgen dan pribadi. Aku menatap asistensiku dengan alis terangkat. Siapa namanya? Asistensiku menunduk sedikit. Raka, Bu. Darahku sempat berdesir pelan. Tapi aku segera tenang. Suruh dia tunggu di ruang tamu. Aku akan ke sana sebentar lagi. Aku memasuki ruang tamu dengan langkah pasti. Raka berdiri begitu melihatku. Jasnya lusuh, dasinya miring. Matanya sembab seolah tidak tidur berhari-hari. Nadia, suara itu lirih, penuh sesal. Aku duduk di hadapannya tanpa senyum. Ada apa? Raka menatapku dengan mata yang kini penuh luka. Luka yang dulu dia ukir di hatiku, sekarang kembali padanya. Aku salah. Aku bodoh. Aku kehilanganmu, dan baru sadar kau yang terbaik yang pernah aku miliki. Aku tertawa kecil, mengejek. Baru sadar setelah menikahi perempuan yang kau pilih di belakangku. Pernikahan itu, bencana, Nat. Dinda, dia hanya cinta kemewahan. Kami bertengkar sejak hari pertama. Bahkan seminggu setelah resepsi, dia pergi ke luar negeri dengan kartu kreditku, tanpa bilang apapun. Dan kamu kira aku akan peduli? Raka menunduk, suaranya bergetar. Nat, aku mau perbaiki semuanya. Aku rela ceraikan Dinda. Aku mau kembali sama kamu. Aku terdiam sejenak, menatapnya dalam. Lalu kutarik napas panjang dan menjawab, tegas namun tenang. Raka, aku bukan tempat sampah yang bisa kamu datangi setiap kali hidupmu berantakan. Aku bukan pelarianmu. Ia menatapku dengan air mata menetes. Aku masih cinta kamu. Aku berdiri. Sayangnya, aku sudah selesai mencintaimu. Sekarang aku hanya mencintai diriku sendiri. Aku berjalan menuju pintu, lalu berhenti dan menoleh sebentar. Keluar dari hidupku, Raka, dan jangan pernah kembali. Hidupku berubah. Bukan karena aku mendadak kaya, karena sejak dulu aku sudah memilikinya. Tapi kini aku bebas. Bebas dari ikatan semu bernama pernikahan tanpa cinta. Bebas dari keluarga mertua yang menjadikan diriku seperti pelayan. Bebas dari seorang suami yang bahkan tak mampu membedakan siapa yang benar-benar tulus mencintainya dan siapa yang hanya mengejar dompetnya. Sudah 2 bulan sejak kejadian di pernikahan Raka dan Dinda. Sejak saat itu, hidup mereka berantakan. Dinda pergi entah kemana, setelah menguras isi rekening bersama mereka. Raka ditinggalkan dengan hutang resepsi mewah yang katanya ditanggung oleh keluarganya. Tapi setelah tahu Nadia, yang mereka hina selama ini, adalah pemilik saham mayoritas dari perusahaan tempat mereka menggantungkan hidup, semuanya berubah. Aku memang tidak membalas dendam secara langsung. Aku hanya menarik investasiku dari perusahaan keluarga Raka. Cukup itu saja. Dan seperti domino, satu persatu proyek mereka gagal. Mereka yang dulu selalu memerintahku seenaknya, kini bahkan tak mampu membayar listrik rumah. Tapi bukan itu yang membuatku tenang. Yang membuatku benar-benar damai adalah akhirnya aku bisa menatap cermin setiap pagi tanpa merasa bersalah, kecil, atau tak berharga. Aku bisa tersenyum tanpa perlu berpura-pura kuat. Aku kembali menjadi Nadia yang dulu, yang dicintai oleh banyak orang bukan karena kekayaan, tetapi karena kebaikan dan kekuatannya. Suatu pagi, aku duduk di balkon rumah mewahku, menikmati secangkir teh hangat. Matahari pagi menyapa wajahku, angin mengusap rambutku pelan. Aku memandangi taman yang dulu aku desain sendiri, sebagai tempatku bermimpi. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh. Pria itu datang lagi. Bukan Raka, tentu saja, tapi seseorang yang lebih dari sekadar pengganti. Namanya Raihan.
Kami bertemu 2 minggu setelah kejadian pernikahan itu di sebuah forum bisnis internasional. Ia CEO dari perusahaan teknologi besar yang berbasis di Singapura. Awalnya kami hanya bertukar pikiran, berdiskusi soal kolaborasi. Tapi entah mengapa, setiap pembicaraan dengannya selalu terasa menyembuhkan. Dia tidak melihatku sebagai wanita terkaya di kota ini. Dia melihatku sebagai Nadia, perempuan yang berdiri dengan kakinya sendiri, yang tidak takut jatuh dan tidak takut bangkit. Aku bawa sarapan, katanya sambil mengangkat kantong kertas dari tangan kanannya. Aku tersenyum. Kamu makin tahu caranya mencuri hatiku. Belum sepenuhnya berhasil, godanya sambil duduk di kursi sebelahku. Masih tahap seleksi, sahutku sambil tertawa kecil. Dia tersenyum lebar, menatapku seolah aku adalah satu-satunya hal yang indah di dunia ini. Kalau gitu, aku akan terus berusaha. Kami makan bersama. Obrolan kami ringan, tapi hangat. Aku menceritakan rencana pengembangan sekolah gratis untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Dia mendengarkan dengan serius, bahkan menawarkan bantuan teknologi dan sistem pembelajaran digital dari perusahaannya. Lelaki ini berbeda. Dia tidak mencoba membuatku merasa kecil. Tidak mencoba mengatur hidupku. Dia hadir untuk berjalan bersamaku, bukan mendahului atau mengatur langkahku. Sore itu, aku menghadiri sebuah seminar bisnis perempuan. Di sana, aku menjadi pembicara utama. Saat aku berdiri di atas panggung, mengenakan gaun merah elegan dengan riasan minimalis, aku memandangi ratusan wajah yang menyimak dengan seksama. Dulu aku pernah merasa tidak berharga. Pernah diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Dikhianati, ditinggalkan, diremehkan. Tapi semua itu tidak membuatku hancur, justru itulah yang membentuk aku hari ini. Tepuk tangan riuh menggema. Aku menatap mereka dan melanjutkan. Perempuan bukan hanya pantas dihargai karena penampilannya. Kita pantas dihargai karena hati, tekad, kerja keras, dan keberanian kita. Jangan pernah biarkan siapapun mendikte nilai diri kita. Karena nilai kita, hanya kita yang menentukan. Tepuk tangan berdiri. Beberapa perempuan menitikkan air mata. Aku juga nyaris menangis, tapi kutahan. Karena aku tahu, aku sedang berdiri bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Malamnya, di restoran rooftop milik salah satu sahabatku, Raihan mengajakku makan malam. Tempatnya indah, dengan pemandangan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Di tengah hidangan penutup, Raihan menggenggam tanganku. Lembut dan hangat. Nadia, aku tahu kamu pernah terluka. Aku tahu kamu butuh waktu. Tapi izinkan aku tetap di sini. Menjagamu, mencintaimu, dengan caraku. Dengan tulus. Dengan sabar. Aku terdiam. Tak menyangka akan mendengar kalimat seindah itu. Dia membuka kotak kecil, bukan cincin. Tapi sebuah liontin. Di dalamnya ada ukiran halus. You are enough. Always. Ini bukan lamaran, katanya pelan. Ini hanya pengingat, kalau kamu selalu cukup. Dan jika suatu hari nanti kamu membuka hatimu lagi, aku akan ada di sini. Aku menggigit bibir. Air mataku nyaris jatuh. Tapi bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai tanpa syarat. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Raihan. Aku belum bisa menjanjikan apa-apa. Tapi aku akan mencoba membuka hatiku, perlahan-lahan. Dia tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup. Beberapa bulan kemudian, hidupku jauh berbeda. Aku membangun sekolah perempuan, membuka lebih banyak lapangan kerja, bahkan mempekerjakan beberapa perempuan korban KDRT dan pengkhianatan rumah tangga. Aku ingin mereka tahu bahwa akhir yang indah itu mungkin. Bahwa hidup tidak berhenti saat seseorang menghancurkanmu. Raka, aku dengar kabarnya kini membuka bengkel kecil di pinggiran kota, hidup dalam utang dan skandal. Mertuaku kini pindah ke rumah kontrakan, jauh dari kehidupan sosialita yang dulu mereka banggakan. Karma memang tidak pernah salah alamat. Tapi aku tidak tertawa melihat mereka terpuruk. Aku hanya bersyukur, karena semesta begitu adil, dan aku cukup kuat untuk bertahan sampai akhir. Dan soal cinta, aku belum menikah lagi. Tapi aku bahagia.
Bahagia karena aku hidup dengan pilihan-pilihanku sendiri. Dan itu jauh lebih berharga daripada pernikahan yang palsu. Aku pernah diinjak, dihina, dikhianati. Tapi aku tidak membalas dengan kebencian. Aku membalas dengan kesuksesan. Dengan martabat. Dengan cinta pada diriku sendiri. Dan sekarang aku tahu, jika aku bisa melewati semua itu, siapapun bisa. Asal kita tidak menyerah dan percaya. Perempuan kuat itu bukan mereka yang tidak pernah jatuh. Tapi mereka yang tahu bagaimana caranya bangkit dan tetap berdiri dengan kepala tegak.